Kurang lebih kalau burung ini sendiri sudah menghasilkan kurang lebih 14 prestasi, yaitu piala penghargaan sudah kurang lebih 14 piala penghargaan. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's unforgiven to my eyes. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's unforgiven to my eyes. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's unforgiven. You and your wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. Center of your touch, I can never feel so much. Don't wanna leave us in between. 'Cause when you knock me in, I'm in for life. Don't care, it's a cruel paradise. Say you'll be mine. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's unforgiven. You and your wicked ways. You and your wicked ways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini, channel Merpati Wonosobo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat jumpa dengan teman saya, joki sekaligus yang punya player Jos. Alhamdulillah saya dapat hadir di sini, dapat datang untuk menanyakan player yang menjadi andalan di tim LA. Ya, untuk lebih jelasnya, karena saya di sini berdampingan langsung sama pemilik sekaligus jokinya LA. Wah, LA itu cukup lumayan menggelegar namanya. Ini langsung saja saya persilahkan untuk pemilik sekaligus jokinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomo. Alamat saya Larangan Unj. Saya tinggal di Larangan Unj, RT 5 RW 4, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya yang biasa dipanggil dengan sebutan Tomo LA, yaitu LA Team, yaitu saya penghobi merpati tinggi kolong. Untuk LA Team khususnya saya joki dari
tim LA sekaligus pemilik, dan saya juga merawat dari hasil-hasil peternakan merpati saya sendiri. Oke, kalau tadi sudah perkenalan nama, alamat, juga bayar-bayarnya nanti langsung saja untuk mempersingkat karena kita di sini obrolannya cukup romantis ya. Kita langsung saja ke burung-burungnya saja, monggo. Mau diperkenalkan dulu bayar-bayarnya, monggo langsung saja diambil. Nah, ini salah satu player yang ada di kandang Mas Tomo. Kalau ini burung yang dikasih nama siapa, Mas? Kalau ini Jessica. Jessica sendiri ini terahnya dulunya dari mana, Mas? Ini dari darah Langsung saja dijelaskan. darah kabut. Ini darah kabut. Ini adalah burung masih ya waktu 2017 mulai ikut event. Dari 2017 mengikuti event. Kalau masalah prestasi, ngomong-ngomong masalah prestasi itu kurang lebih kalau burung ini sendiri sudah menghasilkan kurang lebih 14 prestasi, yaitu piala penghargaan sudah kurang lebih 14 piala penghargaan. Kalau dari karakternya sendiri, kalau Jessica ini burung karakter dia tidak begitu kencang, namun dia pandai untuk menipu lawan. Dia nggak suka ngeslop. Dia pandai untuk ngunci tali kolong. Menipu lawan. Kalau dari bulu-bulunya sendiri, kalau ini burung sudah, kalau bisa dikatakan waktu sekarang dia sudah mulai agak pelan untuk diikut event-event untuk yang sekarang karena usia ini sudah lumayan tua. Namun ya alhamdulillah untuk kemarin pun masih saya ikut event di lapak Kaliduren. Alhamdulillah ini juga masih berprestasi. 2020 ini masih berprestasi untuk Jessica. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk prestasi lagi. kalau tulanan sama supit udangnya itu menurut jenengan sendiri gimana? Kalau tulang bagus, dia mempunyai tulang besar. Ini tulangnya bagus. Kalau bulu ini sudah agak enggak karuan untuk tulangnya juga ready ya. Ini mau perpal. Oke, buat teman-teman sekalian, ini salah satu player yang ada di kandangnya Mas Tomo yang selalu memperkuat dari tim LA ini ya, Jessica ya Mas ya? Jessica. Oke, terima kasih. Ini sudah ada satu lagi. Kalau yang ini cukup bagus ya ini. Kalau ini yang dikasih nama siapa Mas? Kalau ini saya kasih nama baja hitam. Baja hitam. Dari ternakan sendiri juga ya? Ternakan sendiri. Semua di kandang saya ini saya ada 12 pasang burung. Itu alhamdulillah murni dari hasil peternakan saya sendiri. Ini yang saya kasih nama baja hitam. Untuk usia ini masih muda,
masih sangat-sangat untuk apa namanya jadi kesayangan, masih kesayangan untuk saat ini yang saya kasih ke Saipan ini. Dia kalau yang ini belum prestasi, namun yang sudah berprestasi itu kakaknya dari burung ini, namun sudah diboyong sama juragan atau bos yang di sana. Kalau ini masih dari terah Jessica? Ini satu darah? Ini beda? lain, ini beda. Ini yaitu darah dari yang apa namanya perempuan atau betinanya itu darah tajam. Kalau jantan saya ambil dari darah Klewang dan Banaspati. Itu waktu dulu. Berarti burung saat ini ready ya Mas? Ready. Kalau dari lar sama bulu-bulunya sendiri? Kalau ini saya untuk yang saat ini burung larnya saya masukkan ini lar sangat bagus karena dia terbang kencang, larinya oke, dapat, bawahannya juga. Untuk CC ya dia selalu bisa lah untuk di depan dan selalu untuk nggak mau kalah sama yang lain. Teman-teman semua, ini salah satu layar juga dari tangannya Mas Tomo yang sudah diberi nama Gajah Hitam ya? Iya, Gajah Hitam. Oke, terima kasih. Nah ini pemirsa, sudah ada satu lagi. Kalau ini namanya siapa Mas? Ini yang saya kasih nama Kebo. Dia burung over CC, selalu patah tulang. Ini memang belum prestasi, sudah pernah prestasi, yaitu waktu dulu kalau nggak salah tahun 2019, di tahun 2019 pertengahan 2019 itu ada event kecil dia ikut Tabanas, kalau nggak salah ya Tabanas kurang sekitar 7 jutaan. Dia sudah pernah prestasi satu kali, tapi dia selalu over CC dan selalu patah tulang. Ini ya dari saya suka, saya kesayangan juga ya, saya kesayangan, tapi ini yang saya itu apa namanya khawatir untuk burung ini di lapak manapun dia selalu cedera, kebanyakan cedera. Terlalu keras bawahnya ya Mas ya. Ini pemirsa, satu burung lagi kok ini emang udah patah tulangnya, yang diberi nama Kebo ya. Tiga, tulangannya cukup bagus emang pemirsa, cukup luar biasa. Tulangan sama suku igangnya lumayan bagus. Tapi mudah-mudahan untuk ke depan bisa tampil lagi ya Mas ya, dengan besar ya. Kalau Kebo ini sendiri dia sudah stabil, namun ya itu dia nggak mau kalah, dia selalu emosi, makanya kadang burung masih menang tapi sudah cedera, dia masih lolos di event tapi dia sudah nggak mau terbang lagi karena karena posisi ya, saya sudah kasihan karena sudah cedera. Ini baru apa namanya terpal, sudah mulai mau ready lagi lah, insya Allah. Mungkin mudah-mudahan ke depan dia sudah mulai kontrol dan sudah mulai membanggakan untuk majikannya kan.
harapan kami Sedangkan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi kebo ya. ini kebo. Berarti ini dari trah sendiri juga. Kalau Masih ini dari trah yang tadi Jessica. Kalau ini minta maaf waktu dulu burung ayah saya yang beli. Oh, Ayah saya yang beli, tapi dulu waktu itu belinya masih muda. tapi dari bapaknya juga dari dulu udah pecinta merpati ya. Pecinta merpati dari keturunan. Ini saya penghobi merpati ini sifat keturunan. Ya, keturunan seperti itu. Kalau Ini yang saya kasih nama Rama. Dia juga baru ini Rama Spiek, bulu ready. Dia prestasi baru pertama kali perdana di lapak sini, lapak LA. Lapak LA dia prestasi 1 kali. Saya ini yang dikasih nama Rama, sudah 1 kali prestasi di lapak larangan uji ya Mas? Larangan uji. Di lapak larangan uji. Ini kalau saya sendiri karena pecinta burung sebenarnya mau menyebutkan tulangan-tulangan atau bulunya ini sangat bagus. Ya. Cuman lebih jelasnya dengan aja yang jelasin dari trah mana atau ternakan sendiri atau bagaimana. Kalau Rama ini bisa dikatakan ikut event itu baru masih perdana loh ya, masih perdana untuk ikut event. Dia ikut event 3 kali event yaitu mulai di Dalangan waktu ada pralomba dan sekaligus lomba nasional itu dia sudah mulai ikut, namun dia di lapak sana masih over cc, dia masih jebol. Ada garis bawah itu dia bukan kalah cc tapi dia jebol. Over cc luar biasa. Over cc ini alhamdulillah sesudah atau setelah mengikuti event di lapak Dalangan waktu nasional itu ada lomba yaitu totalan atau tabanas 10 juta. Dia mengikuti di lapak LA Larangan Unj. Dia prestasi alhamdulillah juara 1 atau juara pertama di lapak sini. Yang moga-moga ini awal yang baik. Amin. Dan kedepannya semoga menjadi burung yang juga untuk kesayangan di kandang LA Tim. Ini teman-teman sekalian, baru perdana sudah langsung dapat prestasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya Mas Tommy. Amin. Itu tadi pemirsa, ada 4 player yang sudah diperkenalkan. Tapi dari kandangnya Mas Tomo sendiri, saya tadi sudah survei ke belakang, player atau yang dalam tahap latihan itu cukup lumayan banyak. Barangkali pemirsa ada yang minat bisa langsung saja datang ke tempatnya Mas Tomo juga. Nah, kita kan tadi sudah memperkenalkan player-player jenengan. Jadi saya di sini juga pengen mengulas tentang player-player atau yang sudah pindah kandang itu entah kemana, dan juga satu lagi pengen tahu budget atau apa itu, barangkali ada yang minat kan bisa langsung datang ke tempat jenengan. Oke, ya ini bisa kita nyantai di sini. Alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu dari jenengan, itu saya terima kasih sekali. Ini mengenai merpati, alhamdulillah itu saya sudah katakan tadi itu bahwa saya penghobi merpati itu memang dari faktor keturunan. Dari ayah saya itu dulu belum ada lah yang istilah namanya
event atau kolong itu, lomba kolong pun belum pernah ada. Itu dulu paling rampakan di rumah Iya. kantong gitu ya, kentongan. belum seperti itu, belum, masih itu apa namanya di rumah. Istilahnya mempunyai merpati itu untuk apa namanya, bukan untuk sekarang event atau gimana, bukan, cuman untuk menjelaskannya apa namanya itu, seperti ayam pajangan ya, itu untuk pajangan di rumah. Nah, itu dulu saya ada ini apa namanya, yang namanya kolong, saya ganti untuk burung-burung itu. Alhamdulillah dari merpati saya, alhamdulillah dari dulu entah itu hasil dari prestasi burung itu sendiri atau ada tim besar di manapun dia melihat atau memantau dari tim besar yang ingin berkunjung ke sini, alhamdulillah sudah lumayan banyak, dan alhamdulillah juga untuk kebutuhan saya sudah bisa dikatakan saya bisa dari merpati itu sendiri jadi kebutuhan saya untuk kebutuhan yang alhamdulillah sangat membantu di keluarga saya. Kalau burung yang dulu di kandang sini mungkin yang pindah ke tim-tim lain itu kan pastinya sudah banyak. Jadi dari perpasang itu dulu yang pernah prestasi itu sampai budgetnya sampai berapa, Mas? Itu kalau itu beragam ya, Mas ya. Soalnya ada yang suka main ke sini mintanya yang masih setengah jalan. Masih setengah jalan itu ya orang namanya masih permainan itu mau jadi bagus atau jadi jelek itu kan tergantung di sana, tergantung pelatihnya dia di sana itu gimana, perawatannya juga gimana, kan saya sudah nggak tahu. Tapi yang sudah berprestasi dan diboyong ke tim besar itu ya kurang lebih ya ada 4 pasang burung yang sudah berprestasi dulu dari saya. Dia di sana diteruskan untuk di tim besar itu, kalau nggak salah ya dari mulai, kalau nggak salah tahun 2017 itu sudah mulai mengeluarkan yang sudah saya rawat, saya latih, kemudian saya ikut event, lalu dia berprestasi diboyong ke tim besar itu. Waktu dulu ada yang 7,5 sudah pernah, 7.500.000 itu pun waktu dulu kayaknya uang senilai segitu itu Masih cukup lumayan banyak ya. Iya, bagi saya itu sudah menghasilkan sekali seperti itu. Kemudian yang kami beri nama Tajam itu sudah diboyong juga untuk tim besar, yaitu dia kalau nggak salah 9.500.000 itu bisa dikatakan 10 juta, tapi yang 500 itu untuk ini apa namanya, ongkos bensin seperti itu. Kemudian untuk perjalanan kembali di tahun 2000, mulai dari 2015, 2017 ya juga ada. Kemudian di tahun 2018 saya mengalami apa namanya, ternakan saya itu saya pending, saya fokus ke event, namun ada gagal di pertengahan tahun 2018 itu. Saya burung kesayangan saya yang bernama Jessica itu tadi, dia sempat hilang. Dia ikut event di, kalau nggak salah di Lapak Siburan, itu ada kabut, dia masuk kabut, dia sempat hilang, tapi alhamdulillah masih rezeki saya. Dia kalau nggak salah 6 bulan atau 7 bulan itu kelihatan lagi di
event-event itu saya ambil kembali dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih sudah menjadi milik saya lagi, alhamdulillah itu. Dan setelah burung itu hilang, dia mulai saya rawat lagi dan saya ikutkan event, alhamdulillah sudah berprestasi 3 kali, alhamdulillah. Berarti kalau Jessica itu termasuk burung kesayangan Mas dari dulu. Mungkin itu cara orang lain bilang ya warisan gitu ya, warisan seperti itu. Karena kalau Jessica sendiri itu dia dari dulu itu masih kecil, saya rawat, saya beri betina untuk saya cocokkan, lalu saya latih sendiri, saya ikutkan event, dan alhamdulillah kalau di musim 2017 itu yang namanya Jessica di tim LA, alhamdulillah itu dia sangat menjunjung nama dari LA tim seperti itu. Itu bisa kilas tuntas Mas Tomo bercerita tentang burung-burungnya. Tapi saya masih penasaran karena di sini ada 3 nih. Kalau ini siapa? Berarti oke, kalau maaf yang tadi ini belum saya perkenalkan. Untuk ini adik kandung saya sendiri. Ini kemanapun saya ikut event atau saya melatih, itu inilah yang merawat, dan ya ini kerjasamanya saya sama adik saya. Dia adalah juga penghobi merpati, dari dulu saya suka, dari dulu saya hobi, ini juga ikut hobi merpati. Kalau untuk di event atau di lapak pelatihan kolong ini, dia sebagai DM atau pelepas merpati. Ini adik kandung saya. nah, kalau untuk tahun 2020 ini sendiri sudah ada burung yang pindah kandang atau dari tim besar yang sudah meminang burung jenengan? Untuk musim ini di tahun 2020 ini, saya bisa dikatakan kalau bagi saya ini event itu sudah mulai melunjak, yang namanya event itu terlalu tingkat tinggi. Itu bagi saya ini masih anak kecil untuk mengikuti event-event demikian. Namun alhamdulillah untuk di 2020 ini, alhamdulillah saya juga ada event besar. Alhamdulillah burung saya pun mampu untuk saya mengikuti event besar ini. Saya cuman awalnya dari rumah itu uji coba atau di mana lah, tes mental ini ibaratnya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk prestasi di tahun-tahun ini, di event besar seperti ini 2020 ini, saya akui belum pernah ikut yang namanya dapat prestasi di event besar seperti ini. Tapi alhamdulillah dari perjalanan event besar ini juga, walaupun event itu belum menjuarai, tapi alhamdulillah burung-burung saya sudah mengikuti dan dia di sana sudah memuaskan untuk cara kerjanya itu saya sudah puas untuk maksimal ya. Masalah menjuarai atau ikut menang itu ya semua itu sudah kalau belum rezekinya ya mau gimana lagi kan seperti itu. Tapi dari hasil event besar itu pun ini di tahun 2020 ini alhamdulillah saya sudah kedatangan tim besar yang intinya suka sama burung saya, suka sama hasil
burung merpati saya ini alhamdulillah di tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan apa ya, bulan Januari awal 2020, dan di bulan Februari itu dua tim besar yaitu datang ke tempat saya, ke kandang saya. Ada yang satu sebagian belum belum jadi harganya, tapi sekarang burungnya ada, dan ada juga yang sudah diboyong ke tim besar, yaitu satu yang berwarna coklat yang saya kasih nama Jessica JR, yaitu adik dari Jessica yang saya tadi perlihatkan, dan yang satu itu kakak dari baja hitam yang saya kasih lihat tadi. Dia sudah prestasi 1 kali untuk yang baja hitam. Alhamdulillah dia tim besar mau sudi ke kandang saya dan meminang atau memboyong merpati saya ke tim besar itu. Saya sangat berterima kasih karena dia sudah mempercayai atau sudah menyukai dari merpati saya. Ya alhamdulillah, kalau bagi saya meminang atau memboyong merpati saya dengan senilai atau seharga sampai 15 juta atau 10 juta itu bagi saya itu uang yang sangat nominal yang sangat cukup tinggi lah bagi saya. Saya anak kecil, saya orang kecil, tapi alhamdulillah dari burung saya sendiri saya sudah bisa memperlihatkan kepada semua keluarga bahwa saya suka merpati, hobi merpati. Berarti bukan saya untuk kesenangan saya pribadi, tapi alhamdulillah untuk kebutuhan keluarga juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi kilas mengulas tuntas tentang layer dan juga terah ternakan dari merpatinya Mas Tomo yang ada di kandang di belakang. Tadi sudah lihat cukup lumayan banyak ya. Oke, terima kasih pemirsa, khususnya pecinta merpati polong di kawasan Wonosobo. Kalau tadi sudah mengulas tentang kisah ceritanya Mas Tomo dan juga layar-layarnya, banyak kekurangan, kesalahan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami bersama teman saya yang reporting dengan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk sudi ke kandang saya, ke rumah saya. Tentunya saya mau mengucapkan banyak terima kasih, dan khususnya bagi pecinta merpati tinggi polong khususnya bahwa perawatan atau kita hobi, kita suka, kita menyayangi, yaitu cukup dengan kasih sayang. Jangan sampai burung-burung merpati Anda dibikin atau sakit hati kepada pemilik atau gimana. Itu ya pesan saya untuk semua pecinta merpati. Merpati itu sama halnya dengan manusia lah, intinya kita saling menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel kami, channel Merpati Wonosobo. Mantap.